Kupergoki ibu mertua yang sedang asik liburan dan belanja barang-barang mewah bersama selingkuhan suami menggunakan uangku. Tanpa ampun langsung kubekukan ATM ibu mertua. Kubuat mereka menangis, bersujud padaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Deru pendingin ruangan di kantor menjadi satu-satunya suara yang menemani Farah. Di luar jendela, Jakarta bergerak dalam ritme sibuknya yang tak pernah berhenti. Namun di dalam ruangannya yang berdinding kaca di lantai 30, dunia seolah berhenti, tunduk pada kendalinya. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik, mengirimkan email terakhir yang berisi instruksi final kepada timnya sebelum ia berangkat. Proyek pembangunan sayap baru di salah satu mall paling prestisius di Bandung adalah tanggung jawabnya. Sebuah mahakarya arsitektur dan bisnis yang akan menjadi portofolio terbesarnya sejauh ini. Selama 2 minggu ke depan, ia akan berada di garis depan, memastikan setiap detail berjalan sempurna. Farah adalah seorang manajer proyek yang cemerlang, reputasinya dibangun di atas fondasi kerja keras, ketegasan, dan visi yang tajam. Ia adalah wanita yang tahu apa yang ia inginkan dan tahu bagaimana cara mendapatkannya. Setelah memastikan semua pekerjaan beres, ia mematikan komputernya. Hening. Dalam keheningan itu, pikirannya beralih dari denah bangunan dan jadwal konstruksi ke rumah. Ke Adit, suaminya. Ke Ibu Harni, mertuanya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Semua kerja keras ini, semua pencapaian ini, terasa lebih bermakna karena ada mereka. Ia adalah tulang punggung keluarga, sebuah peran yang ia emban dengan bangga. Ia memastikan Adit memiliki mobil terbaru untuk menunjang pekerjaannya di perusahaan milik keluarga Farah, dan memastikan Ibu Harni hidup dalam kemewahan yang selalu diimpikannya, menikmati hari tua di sebuah rumah sewaan yang megah di kawasan elit, lengkap dengan uang bulanan yang lebih dari cukup untuk membiayai gaya hidup sosialitanya. Sesampainya di rumah, Adit menyambutnya dengan pelukan hangat dan senyum menawan yang pertama kali membuatnya jatuh cinta. Semua sudah siap. Sayang, aku akan sangat merindukanmu, bisik Adit, membantunya membawa koper ke mobil. Farah membalas pelukan itu, menghirup aroma parfum suaminya yang familiar. Di permukaan, mereka adalah pasangan yang sempurna. Farah yang sukses dan Adit yang mendukung. Namun terkadang, dalam momen-momen hening, Farah merasa ada sesuatu yang kurang. Dukungan Adit seringkali terasa pasif. Kehadirannya lebih sebagai penerima manfaat daripada mitra yang setara. Tapi Farah selalu menepis pikiran itu, menganggapnya hanya sebagai efek dari kelelahannya. Sebelum berangkat ke bandara, mereka singgah di rumah Ibu Harni. Wanita parubaya itu menyambutnya dengan pelukan yang lebih erat dari biasanya, matanya berkaca-kaca. Hati-hati di jalannya, Nak Farah. Jangan terlalu lelah bekerja. Ibu selalu mendoakanmu, ucapnya dengan nada tulus yang dibuat-buat. Adit beruntung sekali punya istri sepertimu. Teman-teman arisan ibu sampai iri, mereka bilang ibu punya menantu paling hebat sedunia. Pujian itu meluncur dengan begitu lancar, seperti sebuah naskah yang sudah dihafal. Farah hanya tersenyum dan mengangguk. Menyerahkan sebuah amplop tebal berisi uang tambahan untuk sang mertua. Ini untuk jajan ibu selama Farah di Bandung. Ibu Harni menerimanya dengan senyum merekah. Matanya berbinar melihat ketebalan amplop itu. Ia tidak pernah bertanya tentang proyek Farah, tentang tantangan yang dihadapinya. Perhatiannya selalu tertuju pada hasil, pada kemewahan yang bisa ia nikmati dari kerja keras menantunya. Perjalanan menuju Bandung terasa lancar. Di dalam pesawat, Farah mencoba memejamkan mata, namun pikirannya terus berputar pada presentasi penting yang harus ia sampaikan besok pagi. Ia adalah seorang profesional, dan ketika pekerjaan memanggil, ia memberikan 100% fokusnya. Setibanya di hotel bintang 5 yang telah dipesan perusahaan, ia disambut dengan kemewahan yang setara dengan standar hidupnya. Kamar suite dengan pemandangan kelap-kelip lampu kota Bandung terhampar di hadapannya. Ia meletakkan kopernya, melepaskan blazer, dan merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia mengirim pesan singkat pada Adit, mengabarkan bahwa ia sudah sampai dengan selamat. Balasannya datang beberapa menit kemudian, syukurlah. Selamat istirahat, cintaku. Aku sudah kangen. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuatnya tersenyum. Setelah mandi air hangat dan berganti pakaian yang lebih nyaman, Farah duduk di meja kerja yang menghadap jendela. Ia membuka laptopnya, berniat untuk memeriksa kembali materi presentasinya sekali lagi sebelum tidur. Namun, matanya tertumbuk pada notifikasi email baru di ponselnya yang tergeletak di samping laptop. Bukan email kantor. Pengirimnya adalah sebuah maskapai penerbangan ternama. Judulnya,
Konfirmasi pemesanan dan etiket Anda. Farah mengerutkan dahi. Ia tidak memesan tiket apapun lagi. Mungkin ini email promosi atau kesalahan sistem. Didorong rasa penasaran, ia membuka email itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Ini bukan email promosi. Ini adalah sebuah bukti transaksi yang sah. Pembelian 2 tiket pesawat kelas bisnis dari Jakarta ke Bandung untuk penerbangan pagi tadi. Di bawah detail penerbangan, tertera konfirmasi pemesanan kamar tipe suite di sebuah hotel mewah lainnya, tak jauh dari tempatnya menginap, untuk 2 orang selama 5 hari. Farah menelusuri email itu dengan napas tertahan, mencari nama penumpang. Matanya terpaku pada 2 nama yang tercetak tebal di sana. Nama pemesan utama, Harni. Nama tamu kedua, Adit. Dan di bagian paling bawah, di detail pembayaran, tertera 4 digit terakhir nomor kartu kredit dan nama pemilik kartu, Farah Anindita. Itu adalah kartu kredit tambahan yang ia berikan pada mertuanya untuk keperluan darurat. Dunia Farah yang tadinya kokoh dan teratur, tiba-tiba terasa bergetar hebat. Udara di dalam kamar suite yang mewah itu mendadak terasa dingin dan menyesakan. Keheningan malam dipecah oleh detak jantung Farah yang bergemuruh di telinganya. Ia membaca ulang email itu, sekali, 2 kali, 5 kali. Setiap kata, setiap angka, setiap detail terasa seperti sayatan belati yang menusuk langsung ke dalam kepercayaannya. Adit dan Ibu Harni. Di Bandung. Di hotel mewah. Menggunakan uangnya, pikiran-pikiran liar mulai berkecamuk di kepalanya. Mungkinkah ini kejutan? Mungkin mereka ingin menemaninya selama dinas? Tapi mengapa mereka harus berbohong? Mengapa Adit mengatakan ia di rumah? Mengapa mereka tidak memberitahunya? Logika Farah yang biasanya tajam kini berjuang melawan gelombang emosi yang membingungkan. Ada secercah harapan kecil yang berbisik bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Ia meraih ponselnya dengan tangan sedikit gemetar. Ia harus memastikan. Ia harus mendengar suara suaminya. Jari-jarinya menekan nomor Adit, nomor yang begitu ia hafal di luar kepala. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu diangkat. Halo, sayang, kok belum tidur? Suara Adit terdengar sedikit serak, seperti orang yang baru bangun tidur. Suara itu terdengar begitu normal, begitu meyakinkan, hingga sejenak Farah kembali meragukan apa yang baru saja ia baca. Ia berusaha menjaga suaranya agar tetap tenang, menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam dadanya. Belum. Masih memeriksa beberapa dokumen. Aku hanya ingin dengar suaramu, jawab Farah, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kamu sedang apa di rumah? Terdengar suara gemerisik di seberang sana, seolah Adit sedang membenarkan posisi tidurnya. Tidak melakukan apa-apa. Hanya nonton film saja, tapi ketiduran di sofa. Rumah sepi sekali tanpamu. Kebohongan itu meluncur begitu mulus, begitu tanpa celah. Farah merasakan perutnya mual. Ia melanjutkan sandiwaranya, mendorong lebih jauh. Oh ya? Ibu Harni bagaimana? Apa beliau jadi menginap di rumah saudaranya? Iya, jadi. Tadi sore aku yang mengantarnya. Katanya ada acara keluarga besar besok, jadi lebih baik menginap di sana. Jawab Adit lagi, tanpa jeda, tanpa keraguan sedikitpun. Setiap kata yang keluar dari mulut suaminya adalah paku yang ditancapkan ke peti mati pernikahan mereka. Farah menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan suaranya yang mulai bergetar. Baiklah kalau begitu. Aku hanya ingin memastikan semua baik-baik saja. Aku tutup teleponnya ya, mau istirahat. Oke, cintaku. Mimpi indah. Aku mencintaimu, tutup Adit. Kalimat terakhir itu terasa seperti racun yang membakar telinga Farah. Ia mematikan panggilan tanpa menjawab. Ponsel itu terasa berat di tangannya. Suara Adit yang tenang dan penuh dusta itu lebih menyakitkan daripada bukti apapun. Masih belum puas, Farah mencoba menghubungi nomor Ibu Harni. Panggilan itu tidak diangkat. Hanya berdering beberapa kali sebelum terputus. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan singkat masuk dari mertuanya. Isinya singkat dan padat. Lagi sibuk acara keluarga, Nak. Nanti ibu telepon balik. Pesan itu adalah konfirmasi terakhir. Kebohongan mereka begitu terkoordinasi, begitu rapi. Mereka pasti sudah merencanakan ini. Rasa sakit di dada Farah kini mulai bercampur dengan amarah yang membara. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Wanita cerdas yang dihormati di dunia bisnis, ternyata tak lebih dari pion yang dimanfaatkan oleh orang-orang terdekatnya. Harapan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kepastian yang pahit. Tapi Farah bukan tipe orang yang akan menangis dan meratapi nasib. Otaknya yang analitis mengambil alih.
Emosi ia tekan dalam-dalam, digantikan oleh kebutuhan akan bukti yang lebih kuat, bukti yang tak terbantahkan. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya, masuk ke menu kartu kredit. Dengan jari-jari yang kini terasa dingin, ia membuka riwayat transaksi kartu tambahan yang dipegang Ibu Harni. Matanya menelusuri daftar transaksi itu satu persatu. Daftar itu seperti sebuah jurnal perjalanan pengkhianatan mereka. Dimulai dari transaksi di gerai tol menuju Bandung siang tadi. Lalu, makan malam untuk 2 orang di sebuah restoran Italia mewah yang terkenal dengan suasananya yang romantis. Lokasinya hanya beberapa blok dari hotel tempatnya menginap. Tagihannya mencapai jutaan rupiah. Setelah itu, ada beberapa transaksi di butik-butik desainer ternama di mall tempat proyeknya berada. Pakaian pria, pakaian wanita, sepatu, tas. Dan yang paling menyakitkan, transaksi terakhir yang dilakukan sore tadi, sebuah pembelian bernilai puluhan juta rupiah di sebuah toko perhiasan ternama. Farah bahkan bisa menebak apa yang mereka beli. Ia membuka peta digital, memasukkan alamat restoran dan toko-toko itu. Semuanya berada di Bandung. Semuanya berada dalam radius beberapa kilometer dari posisinya saat ini. Mereka begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Mereka berpesta pora menggunakan uang hasil keringatnya, sementara ia di sini bekerja keras untuk masa depan yang ternyata hanya ilusi. Kebohongan mereka kini bukan lagi sekadar dugaan, melainkan fakta yang terpampang nyata dalam bentuk angka-angka digital. Badai di dalam dirinya kini telah reda, menyisakan ketenangan yang dingin dan berbahaya. Rencana mulai terbentuk di benaknya. Amarah adalah api, dan pada saat itu, Farah membiarkan dirinya terbakar habis. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang. Ia hanya duduk diam di kursi hotel yang empuk, menatap layar ponselnya yang menampilkan daftar transaksi pengkhianatan itu. Setiap baris adalah sebuah adegan dalam drama perselingkuhan suaminya, yang dibiayai penuh oleh kerja kerasnya. Rasa sakit yang tadinya tajam kini berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan terfokus. Ia bukan lagi seorang istri yang terluka, ia adalah seorang auditor yang menemukan penipuan besar-besaran dalam kehidupannya sendiri. Dan seperti audit manapun, ia membutuhkan bukti yang lengkap sebelum mengambil tindakan. Bukti visual. Wajah di balik transaksi-transaksi ini. Pikirannya bekerja dengan kecepatan metodis. Ia menutup aplikasi perbankan dan membuka media sosial. Tujuannya yang pertama adalah akun Adit. Ia menelusuri lini masanya, dan rasa mual kembali menghantamnya. Halaman itu adalah sebuah monumen kemunafikan. Foto-foto mereka berdua tersenyum bahagia, diunggah dengan keterangan puitis tentang cinta dan kesetiaan. Foto terakhir yang diunggah Adit adalah potret Farah di bandara beberapa jam yang lalu, dengan caption, "Hati-hati di jalan, wanita hebatku. Cepat pulang, rumah tak akan sama tanpamu." Ratusan teman mereka menyukai foto itu, meninggalkan komentar-komentar yang memuji kemesraan mereka. Farah merasa seperti sedang menonton film tentang kehidupan orang lain. Pria di foto itu, suami yang tampak begitu memujanya, adalah seorang penipu ulung. Akun media sosialnya adalah panggung sandiwara yang ia bangun dengan hati-hati untuk menipu semua orang, terutama Farah. Setelah memastikan tidak ada petunjuk di akun Adit yang bersih dan terawat itu, Farah beralih ke strategi berikutnya. Ia mulai menelusuri daftar teman Adit dan foto-foto di mana ia ditandai. Ia membuka satu persatu, matanya memindai setiap wajah, setiap komentar, mencari sesuatu yang janggal. Beberapa jam berlalu. Matanya terasa perih karena terlalu lama menatap layar, namun ia tidak berhenti. Kemudian, ia menemukannya. Sebuah foto grup dari acara ulang tahun seorang teman sebulan yang lalu. Adit berdiri di sana, tersenyum ke arah kamera, dan di sampingnya ada seorang wanita muda yang tidak Farah kenal. Tangan Adit berada di punggung wanita itu, sebuah gestur yang terlalu akrab untuk sekadar teman biasa. Farah memperbesar foto itu, melihat nama yang menandai wanita itu di kolom komentar, Vera. Dengan jantung berdebar sedikit lebih cepat, Farah mengetik nama itu di kolom pencarian. Beberapa akun muncul, tapi satu profil langsung menarik perhatiannya. Foto profilnya menunjukkan wanita yang sama dari foto grup tadi, berpose dengan latar belakang sebuah mobil sport yang sangat Farah kenali. Mobil itu adalah hadiah ulang tahun yang ia berikan pada Adit tahun lalu. Akun itu tidak dikunci. Sebuah kesalahan fatal dari pihak lawan. Farah menarik napas dalam-dalam dan masuk ke dalam lini masa wanita itu. Apa yang ia temukan adalah sebuah galeri kesombongan yang didanai oleh keringatnya. Postingan pertama yang membuatnya berhenti adalah foto sebuah tas tangan desainer ternama, model edisi terbatas. Farah langsung mengenali tas itu. 3 minggu lalu, Ibu Harni meneleponnya, merengek ingin membeli tas itu untuk hadiah ulang tahun temannya. Farah, yang saat itu sedang sibuk,
langsung mentransfer sejumlah uang yang diminta tanpa banyak bertanya. Kini, tas itu berada di tangan Vera, dipamerkan dengan caption angkuh, hadiah kejutan dari seseorang yang spesial. Di bawahnya, sebuah komentar dari Ibu Harni, dengan akun pribadinya, terlihat jelas, cantik sekali, nak, kamu pantas mendapatkannya. Farah terus menggulir ke bawah. Setiap postingan adalah bukti baru. Sebuah foto sepasang sepatu mahal, diunggah pada hari yang sama saat transaksi pembelian sepatu tercatat di kartu kredit Ibu Harni. Foto jam tangan mewah untuk wanita, diunggah beberapa hari setelah Adit mengaku baru saja menerima bonus besar dari kantor, sebuah kebohongan, karena Farah tahu betul tidak ada bonus apapun bulan itu. Kemudian, ia menemukan foto-foto dari Bandung. Sebuah foto segelas anggur dengan pemandangan kota di malam hari, diunggah tadi malam. Lokasinya ditandai di restoran Italia yang sama dengan yang tertera di aplikasi perbankannya. Di sudut foto, terlihat pergelangan tangan seorang pria yang mengenakan jam tangan yang sama persis dengan milik Adit. Captionnya, malam yang sempurna dengan rajaku. Dunia Farah terasa menyusut, hanya menyisakan dirinya, layar ponsel, dan kebenaran yang menyakitkan. Setiap gesekan jarinya membuka lapisan kebohongan yang lebih dalam, memperlihatkan betapa busuknya fondasi pernikahannya. Ibu Harni bukan hanya tahu, tapi juga menjadi fasilitator aktif dalam perselingkuhan putranya. Mereka adalah sebuah tim, sepasang parasit yang menggerogotinya dari dalam. Akhirnya, ia sampai pada postingan paling atas, yang diunggah hanya beberapa jam yang lalu. Itu adalah sebuah foto selfie Vera di balkon sebuah kamar hotel. Wajahnya tersenyum puas ke arah kamera, menampilkan kalung berlian baru yang berkilauan di lehernya. Farah tidak perlu memeriksa riwayat transaksi lagi untuk tahu bahwa itu adalah perhiasan yang dibeli sore tadi. Namun, bukan kalung itu yang menjadi paku terakhir di peti mati hatinya. Di belakang Vera, ada sebuah pintu kaca besar yang menuju ke balkon, dan di permukaan kaca itu, sebuah pantulan terlihat jelas. Siluet seorang pria, berdiri membelakangi kamera, sedang membuka sebotol anggur. Postur tubuhnya, potongan rambutnya, kemeja yang ia kenakan, semuanya adalah milik Adit. Farah memperbesar gambar itu, jarinya gemetar hebat. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itu adalah suaminya. Caption di bawah foto itu terasa seperti sebuah ejekan terakhir yang brutal, dunia serasa milik kita berdua. Terima kasih, sayang. Bukti yang ia cari kini ada di depan matanya, tak terbantahkan dan menghancurkan. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Tapi di dalam kepala Farah, suara dunianya yang pecah berantakan terdengar begitu memekakan. Tidak ada air mata. Rasa sakit yang membakar beberapa saat yang lalu telah mengkristal menjadi sesuatu yang padat, dingin, dan tajam. Farah menatap kosong ke dinding di hadapannya, foto pengkhianatan itu terpatri di benaknya. Dalam keheningan kamar hotel yang mewah itu, seorang istri yang patah hati telah mati, dan dari abunya, bangkitlah seorang eksekutor yang penuh perhitungan. Ia mengambil kembali ponselnya dari lantai, napasnya stabil, tangannya tidak lagi gemetar. Emosi adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa ia miliki saat ini. Sekarang adalah waktunya untuk strategi. Pikirannya yang terlatih sebagai manajer proyek mulai bekerja, memetakan situasi seolah-olah ini adalah proyek yang gagal dan harus segera dilikuidasi. Target, Adit Pramana dan Harni Suryo. Kelemahan mereka, keserakahan, ketergantungan finansial total pada dirinya, dan arogansi. Aset yang ia miliki, kendali penuh atas semua sumber daya keuangan, posisi kekuasaan di perusahaan, dan bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Tujuannya bukan hanya untuk mengakhiri pernikahan ini, tetapi untuk membongkar seluruh bangunan kehidupan palsu yang telah mereka nikmati di atas penderitaannya. Mereka harus jatuh, dan mereka harus jatuh bersamaan. Langkah pertama, perlindungan hukum. Ia melihat jam di dinding. Hampir tengah malam. Ia tidak peduli. Ia membuka kontaknya dan menekan nomor pengacara pribadinya. Pak Wirawan, seorang pengacara korporat paling disegani di Jakarta yang juga menangani urusan pribadi keluarganya. Malam, Pak Wira. Maaf mengganggu. Sapa Farah saat panggilan itu diangkat, suaranya terdengar tenang dan datar, seolah sedang membahas kontrak bisnis. Saya butuh Anda menyiapkan surat gugatan cerai sesegera mungkin. Besok pagi harus sudah ada di meja Anda. Pak Wirawan, yang terbiasa dengan panggilan darurat dari klien-klien pentingnya, langsung mengubah nada bicaranya menjadi serius. Tentu, Bu Farah. Apa dasar gugatannya? Perselingkuhan, jawab Farah singkat. Saya punya bukti digital yang absolut dan tak terbantahkan. Saya ingin prosesnya berjalan cepat. Saya tidak mau mediasi. Saya mau pembagian harta yang paling menguntungkan bagi saya.
Adit tidak boleh mendapatkan apapun. Paham? Sangat paham, Bu. Saya akan segera menugaskan tim saya untuk menyiapkannya. Kirimkan semua buktinya pada saya, jawab Pak Wirawan, mengenali nada suara kliennya yang tidak ingin dibantah. Bagus. Buktinya akan Anda terima dalam 1 jam ke depan, kata Farah, lalu menutup telepon. Satu masalah selesai. Langkah kedua, memutus aliran dana. Ia tidak akan membekukan kartu mereka sekarang. Itu akan memberitahu mereka bahwa ia sudah tahu. Tidak. Waktu adalah segalanya. Ia harus memilih momen yang paling tepat. Momen yang akan memberikan dampak paling memalukan. Namun, ia perlu memastikan senjatanya siap ditembakkan kapan saja. Ia menelepon layanan perbankan prioritas 24 jam miliknya. Selamat malam, saya Farah Anindita, sapanya pada petugas di seberang sana. Saya ingin mengkonfirmasi beberapa prosedur keamanan. Untuk kartu kredit tambahan atas nama Harni, apakah saya bisa meminta pemblokiran instan melalui telepon dengan otorisasi suara dan PIN saya? Petugas itu mengkonfirmasi bahwa hal itu bisa dilakukan dan efeknya akan terjadi dalam hitungan detik. Sempurna, kata Farah. Selanjutnya, untuk transfer bulanan otomatis ke rekening atas nama yang sama, bisakah saya membatalkannya secara permanen melalui panggilan yang sama? Sekali lagi, jawabannya adalah ya. Farah tersenyum tipis. Amunisinya sudah terisi dan siap. Langkah ketiga, pekerjaan Adit. Ini adalah bagian yang paling ia nikmati. Adit menjabat sebagai manajer pemasaran di salah satu anak perusahaan milik keluarga Farah. Sebuah posisi nyaman yang ia berikan padanya, bukan karena prestasi, tetapi karena statusnya sebagai suami. Status itu kini akan dicabut. Farah membuka laptopnya, menyusun sebuah email baru. Penerimanya adalah Kepala Departemen Sumber Daya Manusia dan ayahnya sendiri. Subjeknya ia tulis dengan huruf kapital semua. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, Aditya Pramana. Isi emailnya singkat, profesional, dan kejam. Dengan hormat, terhitung sejak tanggal surat ini, perusahaan secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan saudara Aditya Pramana. Dasar pemecatan adalah tindakan tidak etis berat yang merusak citra perusahaan dan penyalahgunaan jabatan. Mohon siapkan semua dokumen yang diperlukan dan pastikan yang bersangkutan tidak lagi memiliki akses ke aset perusahaan mulai besok pagi. Ia melampirkan beberapa tangkapan layar paling memberatkan dari akun media sosial Vera sebagai bukti pendukung. Ia tidak menekan tombol kirim. Belum. Ia menyimpannya di folder draft. Setelah ketiga pilar rencana balas dendamnya siap, Farah bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela. Ia menatap hamparan lampu kota Bandung. Matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah bangunan besar yang bersinar paling terang di kejauhan. Mall tempat proyeknya berada. Mall tempat Adit dan Vera menghabiskan uangnya dengan tawa bahagia sore tadi. Ia lalu melirik jadwal kerjanya untuk besok yang tergeletak di meja. Pukul 10 pagi, inspeksi lapangan di lokasi proyek. Sebuah ide yang dingin dan cemerlang mulai terbentuk di benaknya. Ia tahu kebiasaan mertuanya. Ia tahu keserakahan Vera. Setelah seharian berbelanja, mereka pasti akan kembali lagi besok untuk lebih banyak lagi. Mereka pasti akan kembali ke surga belanja itu. Dan ia, secara kebetulan, akan berada di sana. Bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai pemilik panggung tempat drama kehancuran mereka akan dipertontonkan. Senyum sinis pertama malam itu akhirnya terukir di wajah Farah. Besok, bisiknya pada pantulan dirinya di kaca jendela, adalah hari perhitungan. Farah tidak tidur malam itu. Namun, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit Bandung dengan sapuan jingga dan ungu, ia tidak merasa lelah. Sebaliknya, ia merasa hidup. Energi yang dingin dan tajam mengalir di pembuluh darahnya, sebuah adrenalin yang lahir dari amarah yang telah dimurnikan menjadi tujuan. Ia bangkit dari tempat tidur, bergerak dengan ketenangan seorang prajurit yang bersiap untuk pertempuran. Setiap gerakannya terukur dan disengaja. Ia mandi, membiarkan air panas menghapus sisa-sisa kerapuhan dari tubuhnya. Kemudian, ia berdiri di depan cermin, bukan untuk mengagumi, tetapi untuk mempersenjatai diri. Ia memilih pakaiannya dengan cermat. Bukan gaun, bukan blus yang lembut. Hari ini, ia mengenakan setelan celana berwarna biru tua yang dirancang khusus, tajam dan berwibawa. Di baliknya, ia memakai kemeja sutra putih gading yang bersih. Riasan wajahnya ia pulaskan dengan presisi seorang seniman, eyeliner yang tajam, lipstik merah tua yang berani. Rambutnya ia kumpulkan dalam sanggul rendah yang rapi dan kuat. Ketika ia menatap pantulan dirinya, yang balas menatapnya bukanlah Farah sang istri, melainkan Farah Anindita sang direktur proyek, seorang wanita yang tidak bisa diremehkan, seorang wanita yang memegang kendali.
Ia mengenakan baju zirahnya. Pagi itu, ia memimpin rapat di lokasi proyek dengan efisiensi yang tanpa celah. Ia membahas penyesuaian desain, meninjau ulang jadwal pengiriman material, dan memberikan instruksi yang jelas kepada kontraktor dan timnya. Pikirannya setajam silet, suaranya tenang dan berwibawa. Tak seorang pun di ruangan itu bisa menebak badai yang mengamuk di balik matanya yang fokus. Di tengah presentasi tentang sistem pencahayaan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari pengacaranya, gugatan sudah siap. Menunggu instruksi Anda. Farah melirik pesan itu sekilas, lalu kembali melanjutkan presentasinya tanpa melewatkan satu ketukan pun. Profesionalismenya adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Setelah rapat selesai, ia memulai agenda berikutnya, inspeksi lapangan. Bersama beberapa manajer lapangan, ia berjalan melintasi area mal yang masih dalam tahap penyelesaian akhir. Debu konstruksi berterbangan di udara, suara mesin bor menggema di kejauhan. Mereka menaiki eskalator menuju lantai 2, tempat area retail premium akan berada. Dan di sanalah, dari posisinya yang lebih tinggi, matanya menangkap mereka. Di atrium utama yang luas di bawah, 3 sosok berjalan dengan gaya angkuh yang begitu mencolok. Adit berada di tengah, mengenakan kemeja bermerek yang Farah tahu persis harganya. Di lengan kanannya, Vera bergelayut manja, menenteng beberapa tas belanja yang sudah penuh. Di lengan kirinya, Ibu Harni berjalan dengan dagu terangkat, mengenakan perhiasan yang berkilauan di bawah cahaya lampu mal. Mereka adalah sebuah parade kesombongan. Tertawa terbahak-bahak, menunjuk-nunjuk etalase toko dengan gembira, sama sekali tidak sadar bahwa mereka sedang diamati dari atas oleh sumber kekayaan mereka. Farah berhenti sejenak, tangannya mencengkeram pegangan eskalator. Pemandangan itu, begitu nyata dan begitu kurang ajar, menghapus sisa keraguan terakhir dari hatinya. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah persekongkolan. Sebuah pengkhianatan 3 arah yang menjijikkan. Kalian bisa lanjutkan inspeksi di sayap barat dulu. Ada sesuatu yang harus saya periksa, kata Farah kepada timnya, suaranya tetap tenang. Mereka mengangguk patuh dan beranjak pergi. Kini sendirian, Farah mulai bergerak. Ia tidak terburu-buru. Ia menuruni eskalator dengan perlahan, matanya tidak pernah lepas dari targetnya. Ia adalah seekor predator yang membuntuti mangsanya yang tidak menaruh curiga. Ia mengikuti mereka dari jarak yang aman, membaur dengan keramaian pengunjung mal. Ia menyaksikan mereka masuk ke toko jam tangan mewah. Dari balik pilar, ia melihat Vera mencoba beberapa model jam tangan wanita, sementara Adit berdiri di sampingnya, mengangguk dan tersenyum seolah ia yang akan membayarnya. Ibu Harni sibuk berbicara dengan pramuniaga, menanyakan model termahal yang mereka miliki. Farah merasakan amarahnya membara saat melihat Adit mengusap punggung Vera dengan lembut, sebuah gestur intim yang seharusnya hanya miliknya. Setelah 15 menit, mereka keluar dari toko tanpa membeli apapun. Mungkin harga jamnya di luar batas kartu kredit tambahan itu, dan tawa mereka terdengar sedikit dipaksakan. Selanjutnya, mereka menuju ke area butik desainer. Disinilah mereka kembali menemukan surga mereka. Farah memperhatikan saat mereka masuk ke sebuah butik tas tangan asal Prancis yang terkenal dengan harganya yang selangit. Ini dia, pikir Farah. Panggung yang sempurna. Toko itu relatif sepi, hanya diisi oleh beberapa pelanggan kaya lainnya. Interiornya mewah, didominasi warna krem dan emas, memancarkan aura eksklusivitas. Tempat yang sempurna untuk sebuah drama yang memalukan. Farah berhenti sejenak di luar etalase kaca, menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Ia bukan lagi pembuntuti. Ia adalah sutradara yang akan segera memulai adegan puncaknya. Ia melangkah masuk. Suara lonceng kecil di atas pintu berbunyi, tetapi trio itu terlalu sibuk untuk menyadarinya. Mereka sedang mengagumi sebuah tas kulit buaya yang dipajang di tengah ruangan. Vera membelai permukaan tas itu dengan mata berbinar, sementara Ibu Harni menghitung-hitung dalam benaknya. Adit hanya berdiri diam dengan senyum bodoh di wajahnya. Farah berjalan perlahan ke sudut toko, berpura-pura melihat koleksi dompet, sambil mengawasi mereka dari sudut matanya. Ia mendengar Vera merengek pada Adit, dan Adit berbisik pada ibunya. Akhirnya, Ibu Harni mengangguk setuju. Mereka memanggil pramuniaga, mengambil tas kulit buaya itu beserta beberapa barang lain yang lebih kecil, dan berjalan menuju meja kasir yang terbuat dari marmer. Farah menunggu. Ia menyaksikan mereka menumpuk barang-barang itu di atas meja. Ia mendengar pramuniaga memindai setiap barang dengan suara bip yang tajam. Ia melihat total harga yang muncul di layar kasir, sebuah angka yang cukup untuk membeli sebuah mobil kecil. Ia melihat ekspresi puas di wajah Ibu Harni dan Vera, wajah orang-orang yang mendapatkan sesuatu tanpa usaha.
Totalnya 182 juta rupiah. Bu, kata kasir itu dengan senyum terlatih. Ibu Harni tertawa kecil, seolah jumlah itu tidak berarti apa-apa. Dengan gerakan teatrikal, ia membuka dompetnya yang juga bermerek, dan mengeluarkan kartu kredit berwarna hitam dari dalamnya. Kartu tambahan dari Farah. Ia menyerahkannya kepada kasir dengan gaya seorang ratu. Momen itu terasa berjalan dalam gerak lambat bagi Farah. Tangan kasir yang terulur, kartu hitam yang berkilauan di bawah lampu sorot. Tepat saat jari-jari kasir hendak menyentuh kartu itu, Farah melangkah maju. Sepatu haknya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara ketukan tajam yang memecah suasana. Ia tiba di samping mereka, berdiri tegak dan tenang. "Jangan pakai kartu itu," katanya. Suaranya tidak keras, tetapi jernih dan dingin, membelah udara seperti pecahan es. Adit, Ibu Harni, dan Vera menoleh serempak. Mata mereka membelalak kaget. "Biar saya yang bayar." Waktu seolah berhenti di dalam butik mewah itu. 3 pasang mata menatap Farah dengan ekspresi yang berbeda-beda. Adit pucat pasi, matanya memancarkan kepanikan murni seorang pengecut yang tertangkap basah. Vera mengerutkan kening, campuran antara bingung dan kesal karena ritual belanjanya diinterupsi. Sementara Ibu Harni, setelah keterkejutan awalnya mereda, memasang ekspresi paling merendahkan yang bisa ia kumpulkan. Senyum sinis perlahan terkembang di bibirnya yang dilapisi lipstik mahal. "Farah, sayang, sedang apa kamu di sini?" cibir Ibu Harni, nadanya dibuat semanis mungkin, tetapi matanya berkilat mengejek. "Bekerja keras ya? Tentu saja, kamu kan wanita karir. Baguslah, nak, bekerja yang giat, biar kami bisa terus menikmati hidup." Ia tertawa kecil, seolah baru saja melontarkan lelucon paling lucu di dunia. Vera ikut menimpali, melipat tangan di dada sambil memindai penampilan Farah dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. "Lihat kan, Bu? Makanya jangan jadi wanita yang terlalu sibuk. Suami jadi tidak terurus, akhirnya cari kebahagiaan di tempat lain," katanya, suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh pramuniaga yang berdiri diam di belakang meja kasir. "Lagi pula, apa masalahnya? Uangmu kan uang suamimu juga. Jadi, secara teknis ini juga uang kami." Mereka berdua tertawa bersamaan, sebuah duet tawa yang penuh kesombongan dan kebodohan. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka berada di atas angin, bahwa Farah hanyalah mesin uang yang bodoh dan bisa mereka permainkan sesuka hati. Adit, yang berdiri di antara mereka, hanya bisa menelan ludah, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia melirik Farah dengan tatapan memohon, berharap istrinya tidak akan membuat keributan. Farah tidak menanggapi hinaan mereka. Ia tidak berdebat. Ia hanya tersenyum. Sebuah senyum yang tenang, dingin, dan sama sekali tidak mencapai matanya yang menatap tajam. "Anda salah besar, Bu," katanya dengan suara yang tetap datar. "Uang saya adalah uang saya. Dan waktu bermain kalian sudah selesai." Tanpa memedulikan mereka lagi, Farah mengeluarkan ponselnya. Dengan gerakan yang tenang dan disengaja, ia menekan panggilan cepat ke nomor manajer bank prioritasnya dan mengaktifkan mode pengeras suara. Seluruh butik yang hening itu kini bisa mendengar nada sambung yang berbunyi. "Selamat siang, perbankan prioritas, dengan Rian, ada yang bisa saya bantu?" Suara profesional terdengar dari ponsel Farah. "Selamat siang, Rian. Saya Farah Anindita," jawab Farah, suaranya terdengar jelas dan berwibawa. Wajah Ibu Harni dan Vera mulai menunjukkan sedikit kebingungan. "Baik, Ibu Farah. Ada yang bisa saya bantu?" "Ya," kata Farah, matanya terpaku pada Ibu Harni. "Saya ingin Anda menjalankan instruksi yang saya berikan melalui telepon tadi malam. Tolong blokir secara permanen kartu kredit tambahan dengan nomor sekian-sekian atas nama Harni Suryo. Lakukan sekarang juga." Terdengar suara ketikan keyboard dari seberang sana. Wajah Ibu Harni berubah dari bingung menjadi panik. "Farah, apa yang kamu lakukan?" pekiknya tertahan. "Sesuai permintaan Anda, Ibu Farah. Kartu tersebut sudah diblokir secara permanen. Efektif detik ini juga," jawab Rian dari pengeras suara. Farah melanjutkan, senyumnya sedikit melebar. "Satu lagi, Rian. Tolong batalkan semua jadwal transfer otomatis dari rekening saya ke rekening atas nama yang sama. Juga batalkan secara permanen." "Farah, jangan gila," desis Adit, akhirnya menemukan suaranya, mencoba meraih lengan Farah. Farah menepisnya dengan kasar. "Baik, Ibu. Semua jadwal transfer telah dibatalkan. Tidak akan ada lagi dana yang dikirimkan ke rekening tersebut dari rekening Anda. Ada lagi yang bisa saya bantu?" "Tidak. Itu saja. Terima kasih, Rian."
Farah mematikan panggilan dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Ia kemudian menoleh ke arah kasir yang menatap pemandangan itu dengan mulut sedikit terbuka. "Silakan coba lagi kartunya," kata Farah dengan sopan. Dengan tangan gemetar, kasir itu mengambil kartu kredit Ibu Harni dan menggeseknya ke mesin. Sebuah bunyi, bip, yang nyaring diikuti tulisan merah di layar, "Ditolak." "Tidak mungkin," seru Ibu Harni, wajahnya memerah karena malu. "Coba lagi. Mesinmu pasti rusak." Kasir itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. "Ditol." Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Senyum kemenangan di wajah Farah kini terlihat begitu jelas. Kepanikan mulai menjalari Ibu Harni dan Vera. Mereka saling pandang, tatapan mereka penuh ketakutan. Gaya hidup mewah mereka, sumber kebanggaan mereka, baru saja diputus di depan mata mereka. "Maaf, Bu. Kartunya benar-benar tidak bisa digunakan. Mungkin Ibu mau menggunakan kartu lain?" tanya kasir itu, mencoba tetap profesional. Tentu saja mereka tidak punya kartu lain. Semua kemewahan mereka berasal dari satu sumber, dan sumber itu baru saja menutup kerannya rapat-rapat. Ibu Harni mulai membuat keributan, menuduh kasir itu sengaja mempermalukannya. Vera menarik-narik lengan Adit, menyuruhnya melakukan sesuatu. Tapi Adit hanya berdiri membeku seperti patung. Dunianya runtuh di sekelilingnya. Keributan itu menarik perhatian manajer toko, seorang wanita berpakaian rapi yang segera menghampiri meja kasir. Setelah mendengar penjelasan singkat dari kasir, manajer itu menatap Ibu Harni dengan tatapan dingin. "Maaf, Ibu. Jika Anda tidak bisa membayar, Anda harus meninggalkan barang-barang ini." "Apa? Kamu tidak tahu siapa saya?" bentak Ibu Harni, harga dirinya yang terluka membuatnya semakin histeris. Karena keributan terus berlanjut, manajer itu memberi isyarat kepada dua orang petugas keamanan yang berjaga di dekat pintu masuk. Dua pria berbadan tegap itu berjalan mendekat. Pelanggan lain di butik itu kini berhenti berbelanja, menatap tontonan itu dengan penuh minat. Penghinaan itu kini menjadi tontonan publik. "Bapak, Ibu, mohon maaf, Anda kami minta untuk meninggalkan toko ini sekarang," kata salah satu petugas keamanan dengan suara tegas. Melihat dua pria berotot di hadapan mereka, nyali mereka akhirnya ciut. Dengan wajah merah padam karena amarah dan rasa malu yang luar biasa, mereka terpaksa berbalik. Mereka harus meninggalkan tumpukan barang belanjaan impian mereka di atas meja kasir. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar, melewati Farah, Ibu Harni menatapnya dengan kebencian murni. "Kau akan menyesal, Farah," desisnya. Farah hanya menatapnya dengan dingin. "Tidak. Kalianlah yang akan menyesal." Farah berdiri tegak, menyaksikan petugas keamanan menggiring trio yang menyedihkan itu keluar dari butik. Ia melihat mereka berdebat hebat di luar, saling menyalahkan dengan gerakan tangan yang marah, sebelum akhirnya berjalan gontai menjauh, tidak lagi seperti raja dan ratu, melainkan seperti pengemis yang diusir. Misi Farah di mal itu telah selesai. Karma telah dibayar lunas, secara instan dan di depan umum. Ia kemudian berbalik, memberikan anggukan sopan kepada manajer toko, dan berjalan keluar dari butik itu dengan langkah mantap, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Farah berjalan menjauh dari butik itu dengan langkah yang mantap dan tegap. Ia tidak menoleh ke belakang. Pertunjukan memalukan itu sudah berakhir, dan ia tidak tertarik untuk melihat para aktornya meratapi nasib. Ada kepuasan yang dingin dan kelam dalam hatinya, tetapi itu bukan kebahagiaan. Itu adalah perasaan ketika sebuah tugas yang sulit dan menyakitkan telah diselesaikan dengan sempurna. Bagian pertama dari rencananya, penghancuran publik, telah berhasil di luar dugaan. Sekarang, saatnya untuk bagian kedua, penghancuran struktural. Ia menemukan sebuah kafe yang tenang di sudut lantai yang sama. Sebuah tempat dengan sofa-sofa kulit yang nyaman dan pemandangan ke arah taman gantung di tengah mall. Tempat ini terasa seperti dunia yang berbeda dari kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Ia memesan secangkir kopi hitam pekat, tanpa gula, tanpa susu. Ia butuh sesuatu yang pahit dan kuat untuk menandingi suasana hatinya. Sambil menunggu pesanannya datang, ia melihat keluar jendela. Ia memberi mereka waktu. Ia membayangkan mereka bertiga tersandung keluar dari mall, saling berteriak di tempat parkir yang panas. Kepanikan mulai merayap masuk saat mereka menyadari betapa gentingnya situasi mereka. Ia ingin kepanikan itu mencapai puncaknya sebelum ia melancarkan serangan berikutnya. Kopinya tiba, hitam dan mengepul. Ia menyesapnya perlahan, membiarkan rasa pahitnya menyebar di lidahnya. Ia memeriksa ponselnya. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada pesan. Adit terlalu sibuk didera oleh dua wanita histeris untuk memikirkannya. Waktu yang tepat. Dengan ketenangan yang nyaris mengerikan, ia menekan nomor suaminya.
Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama. Farah, di mana kamu? Apa yang sudah kamu lakukan pada kami? Suara Adit di seberang sana terdengar parau, sebuah ledakan amarah yang dilandasi oleh ketakutan yang murni. Latar belakangnya berisik. Farah bisa mendengar suara tangisan Ibu Harni dan teriakan marah Vera. Farah menjauhkan ponsel sedikit dari telinganya, menunggu ledakan pertama itu reda. Kemudian, ia mendekatkannya kembali dan berbicara dengan suara yang sangat tenang, nyaris seperti bisikan. Aku di Bandung, katanya, di sebuah kafe di mall yang sama denganmu. Aku baru saja selesai minum kopi sambil menikmati pertunjukan kecil yang dipersembahkan olehmu, ibumu yang terhormat, dan wanita simpananmu. Keheningan sesaat di seberang sana, seolah kata-katanya menyerap semua oksigen dari paru-paru Adit. Lalu, suaminya tergagap, mencoba menyangkal. Wanita simpanan? Apa maksudmu? Vera itu hanya teman ibu. Ini semua salah paham. Farah, kamu sengaja mempermalukan kami. Kamu jahat. Farah tertawa kecil, suara tawa yang kering dan tanpa kegembiraan. Salah paham? Adit, jangan anggap aku sebodoh itu. Aku sudah melihat semuanya. Transaksi kartu kredit selama berbulan-bulan. Hadiah-hadiah mewah untuk teman, ibumu. Foto mesra kalian di media sosialnya, yang dengan bodohnya tidak ia kunci. Dan yang paling penting, suara Farah menajam, aku melihat kalian dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat caramu menyentuhnya, cara kalian tertawa bersama. Jadi, hentikan sandiwara ini. Semuanya sudah berakhir. Tidak, sayang, tidak. Aku bisa jelaskan? Adit mulai memohon, nadanya berubah dari marah menjadi putus asa. Aku hilaf. Ibu yang mengenalkanku padanya. Aku hanya kesepian karena kamu terlalu sibuk bekerja. Tapi aku mencintaimu, Farah. Sungguh, hanya kamu. Cinta? Potong Farah, suaranya kini sedingin es. Jangan gunakan kata itu. Kamu tidak tahu artinya. Kamu tidak mencintaiku, Adit. Kamu mencintai kenyamanan yang kuberikan. Kamu mencintai mobilmu, jabatanmu, rumah mewah ibumu. Kamu mencintai uangku. Dan keran uang itu, Farah berhenti sejenak, memberikan penekanan pada setiap kata, sudah kututup. Secara permanen. Isak tangis Adit mulai terdengar. Tangisan seorang anak laki-laki yang mainannya dirampas, bukan tangisan seorang suami yang menyesal. Tolong, Farah, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku akan melakukan apa saja. Pikirkan pernikahan kita, semua yang sudah kita lalui. Aku sudah memikirkannya, jawab Farah. Dan yang kulihat hanyalah kebohongan. Pernikahan kita sudah selesai, Adit. Anggap saja ini pemberitahuan resminya. Pengacaraku akan menghubungimu besok pagi dengan surat gugatan cerai. Jangan repot-repot mencoba pulang ke rumah kita. Karena besok pagi kuncinya akan diganti dan semua akses masuk atas namamu akan dicabut. Barang-barangmu akan kukemas dalam kardus dan kukirim kemanapun kamu mau. Setiap kalimat yang diucapkan Farah adalah sebuah vonis mati bagi kehidupan Adit. Ia terus meracau di telepon, memohon, berjanji akan berubah, menyalahkan ibunya, menyalahkan Vera, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Farah mendengarkannya dengan sabar, membiarkannya mengeluarkan semua keputusasaannya. Ia ingin Adit tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ketika racauan Adit mulai melemah menjadi isak tangis yang tak jelas, Farah tahu inilah saatnya untuk pukulan terakhir. Pukulan yang akan menghancurkan pilar terakhir dari identitas suaminya. Oh, dan satu hal lagi, kata Farah, nadanya berubah menjadi formal dan dingin, seolah sedang berbicara dengan bawahan yang tidak kompeten. Mengingat perilakumu yang sangat tidak profesional dan memalukan, yang berpotensi merusak citra perusahaan, maka jangan repot-repot datang ke kantor besok. Apa maksudmu? Bisik Adit, suaranya nyaris tak terdengar. Anggap saja ini pemberitahuan pemecatanmu, kata Farah, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kau dipecat. Sebelum Adit bisa merespons, sebelum ia bahkan bisa menarik napas, Farah mematikan panggilan itu. Ia tidak memberinya kesempatan untuk memohon atau mengumpat. Selesai. Dengan jari yang mantap, ia memblokir nomor Adit. Kemudian ia melakukan hal yang sama pada nomor Ibu Harni. Dunia mereka, akses mereka padanya, telah terputus selamanya. Farah meletakkan ponselnya di meja, menghabiskan sisa kopinya dalam satu tegukan. Rasa pahitnya terasa pas. Pertempuran telah dimenangkan. Ia bangkit, meninggalkan beberapa lembar uang di meja, dan berjalan keluar dari kafe itu tanpa menoleh ke belakang, menuju masa depan barunya yang bebas. Adit menatap layar ponselnya yang kini senyap,
kata, panggilan berakhir, tertera di sana dengan kejam. Suara dengung samar dari saluran yang mati terasa lebih keras daripada teriakan ibunya yang kini menarik-narik lengan bajunya. Apa katanya? Adit, apa kata wanita jahat itu? Pekik Ibu Harni, wajahnya basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Di sampingnya, Vera menatapnya dengan tatapan tajam seekor pemangsa. Apa maksudnya dipecat? Jauh, D. Adit masih membeku. Kata-kata terakhir Farah, kau dipecat, terus terngiang di kepalanya seperti gema di sebuah jurang yang dalam. Itu adalah vonis yang meruntuhkan segalanya. Tanpa pekerjaan itu, ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya apa-apa. Kepanikan yang dingin dan basah menjalari tulang punggungnya. Ia menatap kedua wanita di hadapannya, yang selama ini menjadi lambang kemenangannya, dan untuk pertama kalinya ia melihat mereka apa adanya. Dua beban yang kini harus ia pikul tanpa sarana apapun. Aliansi mereka yang dibangun di atas keserakahan dan uang Farah, hancur berkeping-keping di tempat parkir yang panas dan berdebu itu. Pertengkaran hebat pun pecah. Ibu Harni menyalahkan Vera, menyebutnya wanita penggoda murahan yang telah menghancurkan kehidupan putranya. Vera balas berteriak, menyalahkan Ibu Harni sebagai biang keladi yang serakah dan Adit sebagai pria lemah yang tidak berguna. Adit, yang terjepit di tengah, hanya bisa berteriak frustrasi, menyuruh mereka berdua diam. Mereka kini adalah 3 orang asing yang terdampar, disatukan hanya oleh kehancuran bersama. Kenyataan pahit pertama menghantam mereka saat mereka mencoba kembali ke hotel. Kartu akses kamar mereka tidak berfungsi. Dengan sisa-sisa harga diri, Adit mencoba berdebat dengan resepsionis, yang dengan tenang menjelaskan bahwa kartu kredit yang digunakan untuk jaminan pemesanan telah dibekukan oleh pemiliknya, dan pihak hotel meminta pelunasan segera secara tunai. Tentu saja mereka tidak punya uang tunai sebanyak itu. Setelah adu mulut yang memalukan di lobi, di mana mereka menjadi tontonan tamu lain, mereka diizinkan mengambil barang-barang mereka di bawah pengawasan petugas keamanan, seperti sekelompok kriminal. Mereka terjebak di Bandung. Putus asa, Ibu Harni terpaksa menjual salah satu gelang emas pemberian Farah, ironisnya, di sebuah toko gadai dengan harga yang sangat murah. Uang itu hanya cukup untuk membeli 3 tiket kereta kelas ekonomi untuk kembali ke Jakarta. Perjalanan kereta yang penuh sesak dan panas itu terasa seperti siksaan. Tidak ada percakapan, hanya keheningan yang tebal dan saling tatap penuh kebencian. Kemewahan yang mereka nikmati 24 jam yang lalu kini terasa seperti mimpi yang jauh. Setibanya di Jakarta larut malam, penderitaan mereka berlanjut. Mereka langsung menuju rumah mewah yang ditempati Ibu Harni, berharap bisa beristirahat di sana. Namun, harapan mereka pupus saat menemukan sebuah surat resmi dari agen properti tertempel di pintu. Surat itu menyatakan bahwa pemilik properti, Farah Anindita, telah meminta pemutusan kontrak sewa lebih awal dan mereka diberi waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah. Gembok baru yang berkilauan di gagang pintu menjadi penegas bahwa mereka kini benar-benar tunawisma. Malam itu mereka habiskan di sebuah motel kecil yang pengap dan bau rokok. Satu-satunya tempat yang bisa mereka bayar dengan sisa uang hasil gadai. Keesokan harinya, didorong oleh sisa harapan yang bodoh, Adit mengabaikan peringatan Farah dan pergi ke kantornya. Ia berharap bisa berbicara dengan seseorang, mungkin ayah Farah, untuk memohon kesempatan kedua. Namun, harapannya hancur berkeping-keping di lobi gedung. Kartu aksesnya tidak berfungsi. 2 orang petugas keamanan yang tegap menghalanginya di pintu putar. Tak lama kemudian, kepala HRD yang selalu bersikap ramah padanya, turun menemuinya dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Wanita itu tidak mengajaknya bicara, hanya menyerahkan sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya dan sebuah amplop coklat. Ini surat pemecatan resmi Anda, Pak Adit. Anda diminta untuk tidak lagi memasuki area perusahaan, katanya dengan nada final. Kolega-kolega yang lalu lalang menatapnya dengan campuran kasihan dan cemooh. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan di wajah. Dengan langkah gontai, Adit kembali ke motel, membawa kotak berisi sisa-sisa kehidupannya yang gagal. Pemandangan yang menyambutnya di kamar adalah paku terakhir di peti matinya. Vera sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam 2 koper besar. Pakaian dan tas-tas mahal yang dibelikan dari uang Farah kini siap untuk dibawa pergi. Apa yang kamu lakukan? Tanya Adit, suaranya serak. Vera menoleh, menatapnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Aku pergi, katanya singkat. Aku tidak punya waktu untuk drama ini. Aku tidak sudi hidup susah dengan pecundang sepertimu. Pecundang? Setelah semua yang kuberikan padamu? Teriak Adit, rasa sakitnya berubah menjadi amarah. Vera tertawa sinis. Kamu? Memberiku? Jangan bercanda, Adit. Kamu tidak pernah memberiku apa-apa. Farah yang memberikannya. Dan sekarang sumbernya sudah kering.
Untuk apa aku bertahan di sini? Katanya, menusuk tepat di harga diri Adit yang sudah hancur. Setidaknya aku masih punya barang-barang ini untuk dijual. Kamu? Kamu punya apa? Hanya ibu tua yang menangis di pojokan. Vera menyeret kopernya ke arah pintu, melewati Adit yang berdiri mematung. Sebelum ia benar-benar pergi, ia berhenti sejenak dan menatapnya dengan tatapan merendahkan. Seharusnya dari dulu aku sadar. Pria yang hidup dari uang istrinya, selamanya akan tetap menjadi benalu. Dengan kata-kata terakhir yang kejam itu, ia membuka pintu dan menghilang, meninggalkan Adit sendirian di dalam kamar motel yang suram, hanya ditemani oleh isak tangis ibunya dan reruntuhan total dari kehidupannya. Mereka telah kehilangan segalanya. Uang, status, martabat, dan pada akhirnya, satu sama lain. Kehancuran mereka kini telah sempurna. Farah kembali ke Jakarta bukan sebagai seorang istri yang pulang ke rumah, melainkan sebagai seorang jenderal yang kembali ke markasnya setelah memenangkan pertempuran penting. Ia tidak menginjakkan kaki lagi di rumah yang pernah ia tinggali bersama Adit. Rumah itu, dengan semua kenangan palsunya, terasa asing dan terkontaminasi. Sebagai gantinya, ia langsung menuju sebuah apartemen servis mewah di jantung distrik bisnis kota, yang telah disiapkan oleh asistennya yang cekatan. Saat ia melangkah masuk, aroma lemon dan teh putih yang segar menyambutnya, bukan aroma parfum Adit atau jejak kehadiran mertuanya. Ruangan itu luas, modern, dengan jendela-jendela besar yang menampilkan pemandangan kota yang gemerlap. Ini adalah ruangnya. Bersih, baru, miliknya seorang. Beberapa hari pertama adalah tentang membangun kembali benteng pertahanannya. Proses hukum berjalan dengan kecepatan kilat, didorong oleh efisiensi tanpa ampun dari tim pengacara Pak Wirawan. Bukti-bukti digital, tangkapan layar, riwayat transaksi, rekaman pengakuan Adit yang panik di telepon, disusun menjadi sebuah berkas gugatan yang tebal dan tak terbantahkan. Adit, yang kini tidak memiliki sumber daya, terpaksa menggunakan jasa pengacara pro bono yang tampak kewalahan. Upaya pertama dari pihak Adit untuk menuntut sebagian harta Gonogini ditolak mentah-mentah oleh tim Farah. Dalam sebuah pertemuan, Farah menatap dingin pengacara Adit dan berkata, "Suami saya tidak memberikan kontribusi finansial apapun selama pernikahan kami. Posisinya di perusahaan adalah hadiah dari saya. Rumah yang ditinggali ibunya disewa atas nama saya. Mobil yang ia kendarai dibeli oleh saya. Gaya hidup mereka sepenuhnya dibiayai oleh saya. Dia tidak membangun apapun. Dia tidak berkontribusi apapun. Karena itu, dia tidak akan mendapatkan apapun." Ketegasannya membuat pengacara lawan terdiam. Tentu saja, Adit dan Ibu Harni tidak menyerah begitu saja. Ketika jalur hukum terbukti buntu, mereka beralih ke jalur teror emosional. Rentetan pesan dan panggilan telepon mulai membanjiri ponsel baru Farah. Mereka menggunakan nomor-nomor tak dikenal, meminjam ponsel teman atau kerabat. Pesan-pesan dari Ibu Harni adalah sebuah mahakarya manipulasi. Dimulai dengan permohonan, "Farah, nak, maafkan ibu. Ibu hilaf. Tolong jangan hancurkan keluarga kita." Ketika tidak ditanggapi, nadanya berubah menjadi melodrama. "Ibu jatuh sakit karena semua ini, Farah. Jantung ibu kumat-kumatan. Apa kamu tega melihat ibu tua ini menderita di jalanan?" Dan ketika itu pun gagal, pesannya berubah menjadi kutukan, "Kau wanita tak punya hati. Kau akan kena karmamu sendiri karena durhaka pada mertua." Pesan dari Adit bahkan lebih menyedihkan. Sebuah campuran penyesalan palsu, menyalahkan keadaan, dan permohonan yang memuakan. "Sayang, ini semua salahku. Tapi aku tersesat. Aku janji akan berubah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi." Lalu berubah menjadi, "Kalau saja kamu tidak terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, ini semua tidak akan terjadi. Kamu juga punya andil dalam hal ini." Farah membaca setiap pesan itu dengan ekspresi datar, lalu dengan tenang memblokir setiap nomor baru yang muncul. Hatinya telah tertutup rapat, kebal terhadap drama mereka. Puncak dari keputusasaan mereka terjadi seminggu kemudian. Ibu Harni, dengan penampilan yang sengaja dibuat kuyu dan menyedihkan, muncul di lobi gedung kantor Farah. Ia berhasil melewati keamanan awal dengan mengaku sebagai ibu dari Farah. Namun, aksinya di lobi menjadi sebuah tontonan yang tidak akan dilupakan oleh para karyawan di sana. Ia menangis meraung-raung, berteriak-teriak menyebut nama Farah, menuduhnya sebagai anak menantu durhaka yang menelantarkan suami dan mertuanya. Ia bahkan mencoba untuk bersimpu di lantai, memohon belas kasihan dari siapapun yang mau mendengarkan. Aksinya itu dirancang untuk mempermalukan Farah di lingkungan profesionalnya. Namun, itu menjadi bumerang yang fatal. Perusahaan Farah adalah lingkungan korporat papan atas, di mana profesionalisme adalah segalanya.
Para karyawan dan petugas keamanan yang terlatih melihatnya bukan sebagai korban yang menyedihkan, tetapi sebagai individu yang tidak stabil dan mengganggu ketertiban. Kepala keamanan segera menghubungi Farah di ruangannya. Ada seorang wanita bernama Harni membuat keributan di lobi, Bu. Mengaku sebagai ibu mertua Anda. Farah menarik napas dalam-dalam. Terima kasih informasinya, jawabnya dengan suara yang sangat tenang. Tolong tangani sesuai prosedur. Usir dia dari gedung secara baik-baik, tapi tegas. Jika dia menolak atau melakukan perlawanan, jangan ragu untuk menghubungi pihak berwajib. Perintah itu dijalankan dengan efisien. Ibu Harni, yang mengira akan mendapatkan simpati, justru dihadapkan pada dua orang petugas keamanan yang dengan sopan namun tegas memintanya pergi. Ketika ia menolak, mereka dengan sigap memegang lengannya dan menggiringnya keluar gedung, diiringi tatapan puluhan pasang mata. Insiden itu, alih-alih merusak reputasi Farah, justru semakin mengukuhkannya sebagai seorang pemimpin yang tetap tenang dan tegas di bawah tekanan krisis pribadi yang luar biasa. Setelah gagal dengan teror emosional dan konfrontasi publik, Adit dan Ibu Harni melancarkan serangan terakhir mereka yang paling licik. Mereka mulai menyebarkan fitnah. Melalui akun-akun media sosial palsu dan dengan membisikannya ke beberapa kenalan yang suka bergosip, mereka membangun sebuah narasi palsu. Dalam cerita versi mereka, Adit adalah suami setia yang malang, dan Ibu Harni adalah mertua yang baik hati. Farah digambarkan sebagai istri yang dingin, gila kerja, dan kejam, yang tiba-tiba tanpa alasan menceraikan suaminya dan mengusir mertuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Mereka berharap cerita itu menyebar dan merusak nama baik Farah. Suatu sore, Pak Wirawan mengirimkan beberapa tangkapan layar dari fitnah yang beredar itu kepada Farah. Mereka mencoba memainkan kartu sebagai korban, tulis pengacara itu. Farah menatap foto profil palsu dan komentar-komentar penuh kebohongan itu di layar komputernya. Ia tidak merasakan amarah. Ia tidak merasakan sakit hati. Yang ia rasakan hanyalah rasa kasihan yang dingin terhadap keputusasaan mereka. Ia lalu menatap deretan piala penghargaan di rak kantornya, kemudian ke arah rencana proyek barunya yang terbentang di meja. Mereka mencoba menyerangnya dengan gosip murahan. Mereka lupa bahwa ia membangun kerajaannya di atas fondasi prestasi dan fakta, bukan opini. Dan ia tahu persis bagaimana menggunakan fakta untuk menghancurkan kebohongan terakhir mereka. Serangan fitnah yang dilancarkan Adit dan Ibu Harni, yang mereka harapkan akan menjadi senjata pamungkas, justru menjadi peluru yang menembus kaki mereka sendiri. Bukannya merusak reputasi Farah, kampanye itu justru menyulut rasa penasaran publik dan media gosip. Melihat kesempatan ini, Farah memberikan lampu hijau kepada Pak Wirawan untuk melakukan serangan balik yang elegan dan mematikan. Tim pengacara itu tidak membantah gosip dengan gosip. Mereka merilis sebuah pernyataan pers resmi. Pernyataan itu singkat, profesional, dan menghancurkan. Tanpa menyebut nama Vera, pernyataan itu mengkonfirmasi adanya pihak ketiga dan penyalahgunaan keuangan yang signifikan sebagai dasar gugatan cerai. Untuk mendukung klaim tersebut, mereka melampirkan beberapa bukti yang telah disamarkan untuk melindungi privasi namun tetap menunjukkan kebenarannya. Ringkasan transaksi kartu kredit yang menunjukkan pengeluaran puluhan juta untuk barang-barang mewah yang tidak pernah diterima oleh Farah, serta sebuah foto yang diambil dari media sosial Vera, yang menampilkan sebuah kalung berlian dengan tanggal pembelian yang cocok dengan data transaksi. Wajah Vera diburamkan namun kalung dan latarnya jelas. Dalam semalam, narasi itu berbalik total. Publik, yang awalnya mungkin ragu, kini melihat gambaran yang jelas. Gambaran seorang suami pengangguran terselubung dan ibu mertua yang serakah, yang hidup berfoya-foya dari hasil kerja keras seorang wanita sukses, bahkan tega menggunakan uang itu untuk membiayai perselingkuhan. Simpati publik mengalir deras kepada Farah. Ia dipuji sebagai simbol wanita kuat yang berani melawan pengkhianatan. Adit dan Ibu Harni kini dicap sebagai benalu sosial, bahan cemoohan di forum-forum online. Senjata terakhir mereka telah meledak di wajah mereka, menghancurkan sisa-sisa kredibilitas mereka menjadi debu. Dengan opini publik yang berpihak padanya dan bukti yang tak terbantahkan, proses perceraian menjadi sebuah formalitas. Hakim mengetukkan palunya, mengabulkan semua tuntutan Farah. Pernikahan itu resmi berakhir. Adit tidak mendapatkan sepeser pun. Ia keluar dari ruang sidang hanya dengan pakaian yang melekat di badannya, dan nama baik yang telah hancur lebur. Bagi Farah, momen itu bukanlah sebuah kemenangan yang riuh. Itu adalah sebuah kelegaan yang dalam dan sunyi. Babak yang busuk dalam hidupnya akhirnya telah ditutup secara resmi. Bulan-bulan berlalu, dan musim berganti. Kehidupan menemukan keseimbangannya yang baru. Farah, yang terbebas dari beban finansial dan emosional keluarga suaminya, semakin bersinar. Proyek mall di Bandung sukses besar,
membuatnya mendapatkan promosi menjadi wakil direktur di perusahaannya. Ia menjual rumah lamanya dan membeli sebuah Gria Tawang, penthouse, yang menakjubkan dengan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Ia mengisi hidupnya dengan pekerjaan yang ia cintai, persahabatan yang tulus, dan perjalanan-perjalanan yang memperkaya jiwa. Suatu hari, rasa penasaran yang samar membuatnya mencari tahu nasib orang-orang dari masa lalunya. Ia tidak perlu berusaha keras. Jejak digital mereka menceritakan semuanya. Ia menemukan profil profesional Adit di sebuah situs pencari kerja. Jabatannya kini adalah agen pemasaran di sebuah perusahaan properti kecil. Fotonya tampak lebih tua dan lelah. Dari seorang teman, Farah mendengar bahwa Adit kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, berjuang untuk memenuhi target penjualan yang mustahil. Pesonanya yang dulu memikat kini telah luntur, digantikan oleh aura keputusasaan seorang pria yang pernah memiliki segalanya dan menyia-nyiakannya. Ibu Harni bernasib lebih buruk. Setelah diusir dari rumah sewaan yang mewah, ia terpaksa menumpang pada seorang kerabat jauh di sebuah kota kecil. Akun media sosialnya yang dulu penuh dengan foto-foto arisan dan liburan, kini sunyi senyap. Kabar terakhir yang Farah dengar, ia sering mengeluh tentang penyakitnya dan menyalahkan semua orang atas nasib buruknya. Sebuah lagu lama yang tidak lagi memiliki pendengar. Dan Vera, sang oportunis, juga menemukan karmanya. Namanya sempat muncul di sebuah blog gosip, terkait dengan usahanya mendekati seorang pengusaha lain, namun ia dipermalukan saat istri sah pengusaha itu membongkar identitasnya di media sosial. Ia kembali menjadi nol, terpaksa menjual barang-barang mewah pemberian Adit satu persatu untuk bertahan hidup. Suatu senja yang cerah, Farah berdiri di balkon apartemen barunya, memegang secangkir teh hangat. Langit Jakarta diwarnai dengan gradasi oranye, merah muda, dan ungu. Pemandangan yang indah dan penuh harapan. Ia memikirkan mereka sejenak, bukan dengan amarah, tetapi dengan sebuah kesadaran yang tenang. Mereka tidak dihancurkan olehnya. Mereka dihancurkan oleh keserakahan, kebohongan, dan karakter mereka sendiri. Ia hanyalah katalisator yang mempercepat proses yang tak terhindarkan itu. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk. Dari seorang teman lama dari masa kuliah, seorang arsitek sukses yang belum lama ini kembali terhubung dengannya dalam sebuah proyek kolaborasi. Sedang tidak sibuk? Makan malam? Farah menatap pesan itu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sebuah senyum yang tulus, hangat, dan tanpa beban terkembang di wajahnya. Ia teringat akan rasa sakit, pengkhianatan, dan pertempuran yang telah ia lalui. Tapi semua itu terasa begitu jauh sekarang. Itu adalah badai di masa lalu. Dan kini, di hadapannya, terbentang langit yang cerah. Ia mengetik balasannya, tentu, dengan senang hati. Ia meletakkan ponselnya, kembali menatap cakrawala. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, seperti bintang-bintang buatan manusia. Ia merasa bebas. Ia merasa utuh. Ia telah memenangkan kembali hidupnya. Dan di ufuk fajar yang baru ini, segalanya terasa mungkin. 2 tahun telah berlalu sejak badai itu menerjang dan mereda, meninggalkan keheningan dan puing-puing di jalurnya. Waktu, seperti air yang mengalir, telah membentuk lanskap baru bagi semua orang yang terseret dalam arusnya. Bagi sebagian, waktu adalah penyembuh yang lembut. Bagi yang lain, ia adalah sipir penjara yang kejam. Di sebuah sudut kota Jakarta yang padat dan terlupakan, di sebuah gang sempit yang diapit oleh rumah-rumah petak yang kusam, sebuah pintu triplek yang catnya telah mengelupas terbuka. Adit melangkah masuk, membawa serta aroma debu jalanan dan kelelahan yang menempel di kemeja murahnya. Ruangan sempit itu pengap, hanya diterangi oleh cahaya biru dari sebuah televisi tabung tua. Di atas sofa usang yang kainnya sudah robek di beberapa bagian, Ibu Harni duduk membungkuk. Matanya terpaku pada layar yang menayangkan sebuah sinetron dengan intrik-intrik murahan. "Sudah pulang?" tanya Ibu Harni tanpa menoleh. Suaranya serak, diwarnai oleh kepahitan yang telah menjadi nada dasarnya selama 2 tahun terakhir. "Seperti yang Ibu lihat," jawab Adit singkat, melempar tas selempangnya ke kursi. Ia membuka kulkas kecil yang berisik di sudut ruangan, hanya menemukan beberapa botol air dan sisa sayur yang mulai layu. Tidak ada yang bisa dimakan. Lagi. Tadi siang Bu Mirna datang menagih uang sewa. "Ibu bilang bayarnya besok," kata Ibu Harni, matanya masih terpaku pada televisi. "Gajimu sudah turun, kan?" Adit membanting pintu kulkas dengan keras, membuat kaleng-kaleng di dalamnya bergemeletup. "Uang dari mana lagi, Bu?" "Gaji bulan ini sudah habis untuk bayar utang ke warung dan untuk obat Ibu," bentaknya, frustrasinya yang terpendam sepanjang hari akhirnya meledak. "Ibu pikir aku ini mesin cetak uang?" Ibu Harni akhirnya menoleh,
matanya yang dulu angkuh kini kuyu dan penuh kebencian. Kalau saja kamu tidak sebodoh itu dulu, kita tidak akan hidup seperti ini. Kalau saja kamu bisa menjaga istrimu, kalau saja kamu tidak bermain api dengan si ular Vera itu. Amarah Adit tersulut. Aku? Ibu yang menyalahkanku? Siapa yang mengenalkanku pada Vera? Siapa yang terus-menerus memanas-manasiku untuk meminta lebih banyak dari Farah? Siapa yang ikut menikmati semua barang-barang itu? Itu ibu, teriaknya, menunjuk ibunya dengan jari gemetar. Ini semua salah ibu. Keserakahan ibu yang menghancurkan kita. Pertengkaran seperti ini telah menjadi ritual malam mereka, sebuah tarian kebencian di mana mereka saling melemparkan kesalahan atas nasib buruk mereka. Mereka terperangkap dalam lingkaran setan penyesalan dan tuduhan, tidak mampu bergerak maju karena terlalu sibuk melihat ke belakang. Di atas meja kecil di samping televisi, tergeletak sebuah majalah bisnis bekas. Sampulnya menampilkan wajah seorang wanita yang tersenyum penuh wibawa, berdiri di depan sebuah maket bangunan yang megah. Judulnya terpampang jelas, Farah Anindita, Membangun Masa Depan Indonesia. Ibu Harni sering memandangi foto itu selama berjam-jam. Matanya dipenuhi campuran antara kerinduan akan kemewahan yang hilang dan kebencian yang membara untuk wanita yang telah merebut semuanya. Adit, di sisi lain, seringkali secara diam-diam membuka profil profesional Farah di internet melalui ponsel bututnya. Setiap pencapaian baru Farah, setiap proyek baru yang diumumkan, terasa seperti tamparan di wajahnya, sebuah pengingat abadi akan dunia yang pernah berada dalam genggamannya dan kini berada jauh di luar jangkauan. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, pertengkaran mereka mereda menjadi keheningan yang berat dan penuh dendam. Adit memakan sebungkus mie instan sambil berdiri di dapur sempit, sementara ibunya kembali tenggelam dalam drama di televisi. Mereka adalah dua jiwa yang terdampar di sebuah pulau terpencil ciptaan mereka sendiri, selamanya dihantui oleh gema dari kehidupan yang telah mereka hancurkan. Di belahan lain kota, di sebuah kafe kelas atas yang ramai, Vera mengaduk latenya dengan gerakan gelisah. Penampilannya masih terawat, namun ada sesuatu yang berbeda. Gaun yang ia kenakan adalah tiruan yang bagus, tas tangannya juga. Kilau di matanya yang dulu penuh percaya diri kini, telah digantikan oleh sorotan mata seekor pemburu yang waspada dan sedikit putus asa. Skandal 2 tahun lalu telah memberinya pelajaran pahit. Namanya, meski tidak menjadi berita utama nasional, cukup terkenal di kalangan tertentu, kalangan yang menjadi target utamanya. Ia telah dicap sebagai benalu, parasit, sebuah reputasi beracun yang membuatnya sulit untuk melancarkan aksinya. Matanya memindai ruangan, mencari target. Ia melihat seorang pria parubaya yang tampak mapan, duduk sendirian di sudut. Mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, ia bangkit dan berjalan menghampiri meja pria itu dengan senyum yang telah ia latih ribuan kali. "Permisi, apa kursi ini kosong?" Pria itu mendongak, hendak menjawab, ketika seorang wanita elegan datang dan berdiri di sampingnya. Wanita itu menatap Vera dari atas ke bawah, sebuah kilat pengenalan muncul di matanya. "Tunggu sebentar," kata wanita itu, suaranya dingin dan tajam. "Saya seperti mengenalmu. Kamu Vera, kan? Yang dulu ceritanya sempat ramai di blog gosip itu. Yang menipu suami temanku. Si benalu." Kata benalu diucapkan dengan pelan, namun bagi Vera, kata itu terdengar seperti ledakan granat. Wajahnya memucat, senyumnya membeku. Pria di meja itu menatapnya dengan ekspresi jijik, lalu segera menggandeng wanita di sampingnya. "Ayo kita pergi, sayang. Tiba-tiba aku merasa mual di sini." Mereka beranjak pergi, meninggalkan Vera yang berdiri mematung di tengah kafe. Beberapa orang di meja terdekat yang mendengar percakapan itu, kini menatapnya dengan tatapan ingin tahu dan mencemooh. Rasa malu yang panas membakar wajahnya. Dengan gerakan kaku, ia kembali ke mejanya, meraih tasnya, dan bergegas keluar dari kafe, tidak berani menatap siapapun. Ia kini adalah hantu, dipaksa untuk menghantui pinggiran dunia yang sangat ingin ia masuki, selamanya dicap oleh dosa masa lalunya. Kehidupan yang ia dambakan, yang pernah ia cicipi sekejap, kini menjadi fata morgana yang mengejeknya dari kejauhan. Sementara itu, di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang bermandikan cahaya kristal, suasana penuh dengan tepuk tangan dan decak kagum. Malam itu adalah malam penganugerahan penghargaan paling bergengsi di industri arsitektur dan konstruksi. Farah Anindita berdiri di atas panggung, anggun dalam balutan gaun malam berwarna zamrud, memegang sebuah piala kristal di tangannya. Ia baru saja memenangkan penghargaan, proyek paling visioner tahun ini, untuk sebuah kompleks ruang publik ramah lingkungan yang ia pimpin pembangunannya dari awal hingga akhir. Ia melangkah ke podium, dan keheningan hormat menyelimuti ruangan. "Terima kasih," sapanya,
suaranya jernih dan penuh percaya diri. Malam ini, kita merayakan bangunan. Struktur yang terbuat dari baja dan kaca. Tapi apa yang benar-benar kita bangun? Kita membangun tempat orang bekerja, tempat orang bermain, tempat keluarga menciptakan kenangan. Yang paling penting, kita membangun fondasi. Fondasi yang kuat tidak hanya penting dalam konstruksi, tapi juga dalam kehidupan. Fondasi yang dibangun di atas kejujuran, integritas, dan kerja keras adalah satu-satunya fondasi yang akan bertahan dari badai apapun. Pidatonya singkat, tetapi pesannya yang dalam disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Saat ia turun dari panggung, seorang pria tampan dengan setelan jas yang rapi menyambutnya dengan senyum hangat. Dia adalah Reza, arsitek brilian yang menjadi mitranya dalam proyek yang baru saja memenangkan penghargaan itu, dan juga telah menjadi mitra dalam hidupnya selama setahun terakhir. Pidato yang luar biasa. Fier, bisik Reza, matanya memancarkan kebanggaan. Kamu